Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. Yuk simak videonya sampai akhir. Tahukah teman-teman, dalam SIA terdapat 4 tahap utama dalam siklus pengolahan data. Nah, yang pertama ada input data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data transaksi dari berbagai sumber seperti faktur penjualan, pesanan pelanggan, atau laporan pengeluaran. Nah, aktivitas utamanya meliputi pengumpulan dan pencatatan data transaksi. Yang kedua, ada penyimpanan data. Data yang telah dikumpulkan disimpan dalam sistem penyimpanan seperti buku besar, jurnal, atau database komputer. Nah, aktivitas utamanya meliputi pengorganisasian dan pengarsipan data agar mudah diakses dalam pengelolaannya. Nah, yang ketiga ada pengolahan data. Data yang disimpan tadi kemudian diproses melalui validasi, klasifikasi, dan pengkodean untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Aktivitas utama meliputi pemrosesan data transaksi menjadi informasi yang lebih berguna. Dan yang terakhir ada output informasi. Tahap terakhir ini adalah penyediaan informasi dalam bentuk laporan atau output lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, aktivitas utamanya meliputi penyajian informasi yang relevan, tepat waktu, kepada para pengguna. Lanjut, dalam pengolahan transaksi, terdapat beberapa dokumen dan prosedur yang digunakan untuk memastikan akurasi dan efisiensi. Nah, yang pertama ada dokumen sumber. Merupakan bukti fisik atau elektronik dari transaksi yang terjadi. Contohnya seperti faktur, kwitansi, dan laporan kas. Nah, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dalam sistem. Yang kedua ada prosedur pengolahan, melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan data transaksi dicatat dengan benar, termasuk verifikasi klasifikasian dan pengkodean data sebelum dimasukkan ke dalam sistem informasi. Nah, teman-teman, ternyata sistem informasi akuntansi menyediakan berbagai informasi penting untuk membantu pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan. Yuk kita bahas 3 jenis laporan utama yang dihasilkan oleh SIA. Yang pertama ada laporan keuangan. Hal ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan, membantu dalam perencanaan dan evaluasi bisnis. Nah, yang kedua ada laporan operasional. Nah, laporan ini berisi informasi tentang aktivitas sehari-hari perusahaan seperti data penjualan, produksi, dan persediaan. Dengan laporan ini, manajer dapat dengan cepat mengelola operasional dengan lebih efisien. Selanjutnya ada laporan manajerial. Jenis laporan ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti analisis biaya, anggaran, dan proyeksi keuangan. Dengan data ini, manajemen bisa merancang strategi bisnis yang lebih tepat. Dengan adanya informasi dari SIA, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Dalam era digital, informasi disimpan menggunakan berbagai metode untuk memastikan data tetap aman dan mudah diakses. Nah, berikut ini ada 2 metode utama dalam penyimpanan data dalam sistem berbasis komputer. Yang pertama, ada database terpusat. Semua data transaksi disimpan dalam satu sistem terpusat. Keuntungannya, data jadi lebih mudah diakses, dikelola, dan aman dari duplikasi yang tidak perlu. Yang kedua, ada teknik pengkodean. Setiap data dan transaksi diberikan kode yang unik. Dengan cara ini, pengelompokan dan pencarian data dapat lebih cepat dan efisien. Jadi, dengan sistem ini, perusahaan bisa mengelola informasi dengan lebih baik, mengurangi risiko kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi kerja. Ternyata dalam dunia bisnis modern, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis secara efisien. Nah, disinilah peran Enterprise Resource Planning atau ERP. Mari kita lihat bagaimana ERP membantu dalam pemrosesan transaksi dan penyediaan informasi. Yang pertama, integrasi proses bisnis. ERP menghubungkan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi dalam satu sistem. Dengan ini, data bisa mengalir dengan lancar antar departemen, menghindari duplikasi, dan meningkatkan koordinasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Berkat otomatisasi dan standarisasi proses, ERP membantu mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas.
semua proses bisnis menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, sebagai penyediaan informasi real time. Dengan ERP, manajemen dapat mengakses data yang selalu up to date. Ini sangat penting untuk membuat keputusan cepat dan akurat berdasarkan informasi terbaru. Jadi, dengan ERP, perusahaan bisa bekerja dengan lebih efisien, produktif, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital. Itulah tadi pembahasan kita tentang pemrosesan transaksi dan ERP. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.